Kabupaten Nanda. Saya Perawati dari SMA Negeri 1 Air Besar. Saya Dian Indra Lesmana dari SMPN 2 Jempo. Saya Heri Calvin dari SDN 18 Barangpali, Kecamatan Kuala Behe. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Luar biasa, baik. Seperti Bapak kalau kabarnya baik, senang saya dengar. Jadi Pak, sebelum mulai proses coaching Bapak hari ini Pak ya, saya sebagai observer di sini Pak. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa penilaian Pak dari Bapak untuk Bapak melaksanakan percakapan dengan kunci. Jadi nanti di sini saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip coach ya Pak ya. Dimana yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, tentunya juga Bapak sudah memiliki kemampuan atau kompetensi coaching ya Pak ya. Ada 3 juga Pak di situ. Yang pertama kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak ya. Nah, saya juga Bapak nanti pada saat melakukan percakapan dengan kunci, saya tuh menginginkan Bapak juga bisa menerapkan alur tirta ya Pak dalam percakapan, di mana di situ ada tujuan, identifikasi, kemudian rencananya dan aksinya, kemudian tanggung jawab di situ harus Bapak munculkan di percakapan Bapak dengan kunci Pak ya. Kalau begitu Pak, sebelum memulai proses percakapan Bapak dengan kunci, saya mau mengajukan ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ini yang pertama Pak, kompetensi kucing mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, Iya, kan tadi ada 3 ya. yang ingin saya kembangkan di sini itu tentang mendengarkan Aktif ya, berarti mendengarkan aktif ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi Bapak ingin nanti bisa mendengarkan secara aktif untuk kuncinya ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak ya, bagian kompetensi mana yang paling spesifik ingin Bapak kembangkan? Masih mendengar secara aktif Pak. Dengan secara aktif juga ya Pak, seperti sama ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi nanti Bapak menonjolkan bagian ini. Baik Pak, yang selanjutnya ya Pak ya, itu tolak ukur keberhasilannya seperti apa Pak yang Bapak capai setelah kita berbincang-bincang nanti sebelum melakukan proses coaching Bapak dulunya tolak ukurnya seperti apa? Tolak ukur di sini yang saya ambil nanti inginnya si coach ini bisa menemukan hasil atau menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nanti dengan menggali dan pertanyaan-pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dengan begitu coachingnya bisa menemukan solusi. Baik Pak, sangat baik sekali dengan cara Bapak ini. Berarti nanti Bapak mendengarkan dulu secara aktif, berarti ya Pak ya, apa temuan dari permasalahan dari kunci, kemudian Bapak bisa juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu kunci mengeluarkan ide-idenya ya Pak ya, menyelesaikan masalah solusinya. Baik Pak, mungkin masih ada Pak yang ingin disampaikan atau sudah ada? Tidak ada lagi. Itu aja sih Pak. Ya, berarti semoga berhasil ya Pak proses percakapannya dengan kuncinya nanti Pak ya berjalan lancar. Oke Pak, kita akhiri. Selamat pagi Pak. Pagi. Mulai. Ya, selamat siang Pak. Siang. Begini Pak, ada waktunya, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh. Hal apa yang mau dibicarakan ini? Jika Bapak tidak keberatan, di sini saya ingin meminta bantuan dari Bapak. Saya punya sedikit masalah tentang siswa saya sekolah, seperti itu. Jadi di sini dengan kedatangan saya ini kemungkinan bisa untuk berbagi pengalaman kepada Bapak dan
saya bisa menyelesaikan permasalahan saya jika saya berbicara terbuka pada Bapak. Ya, kira-kira apa masalah yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, di sekolah saya itu kan Pak ada siswa saya itu ini ya Pak ya, apa namanya, dia kehilangan orang tuanya, jadi kehilangan semangat untuk belajar, kemudian untuk sekolah dan sebagainya. Jadi dari sini karena dia merasa kehilangan orang tuanya, dia merasa dunia sudah tutup gitu Pak. Jadi dia tidak semangat lagi untuk sekolah dan sebagainya, melaksanakan tugas dia sebagai pelajar seperti itu Pak. Berarti dia ini sudah tidak semangat lagi mengikuti proses pembelajaran Bu ya. Ya. Nah, jadi apa yang ingin Ibu lakukan agar anak ini bisa semangat seperti dulu lagi? Jadi di sini saya ingin anak ini tetap aktif seperti sedia kala sebelum orang tuanya meninggal. Saya ingin memberikan bimbingan kepada anak ini untuk ini Pak, untuk saya bantu, saya bertanya, menggali ide-ide potensi yang dia punya, mengubah pola pikir dia supaya dengan kematian orang tua dia masih tetap bisa mandiri, berdiri sendiri untuk bekalnya kelak. Ide-ide yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu lakukan untuk anak ini seperti apa? Misalnya saya nanti akan memberikan gambaran, kemudian ini saya akan mempertontonkan video misalnya seorang anak yang tanpa orang tua tapi bisa meraih cita-cita seperti itu Pak, dengan semangat tekad kuatnya seperti itu. Terus kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan ini yang saya miliki sekarang, saya masih bertemu dengan anak ini dan kemudian saya membantu untuk membimbing dia, mengubah pola pikir dia yang kira-kira pola pikirnya salah, saya ubah supaya dia menemukan lagi makna jati dirinya Pak. Dia menemukan lagi bahwa potensi-potensi dia sangat besar ada. Nah, dengan kematian orang tua, jadi dunia tidak ini apa dunia tetap maju dan dia juga harus maju seperti itu untuk berusaha mandiri. Nah, di sini Ibu kan sudah melakukan berbagai cara ya untuk membimbing anak ini. Nah, kira-kira yang udah Ibu lakukan sekarang kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kiranya di angka berapa Pak? Saya baru melakukan anak ini kan sekarang di skala 2 ya. Jadi saya menginginkan anak ini di skala 5 seperti itu. Jadi anak ini di skala 5 pun saya sudah merasa saya berhasil membimbing dia kalau dia di skala 5 seperti itu. Nah, dalam melakukan pembimbingan anak ini tadi ada tak hambatan apa yang Ibu alami? Hambatannya anak ini kadang kurang fokus Pak, kadang saya panggil dia kadang mengabaikan karena dia tahu saya akan membahas hal itu saja yang dia pikirkan seperti itu Pak. Nah, jadi kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk anak ini? Karena tadi kan berpikirnya itu kan. Jadi langkah atau kemungkinan apa yang Ibu ambil untuk langkah selanjutnya? Mungkin ini Pak, saya nanti akan membimbing dia setiap hari, mungkin ruangan saya untuk memanggil dia secara individu lagi Pak. Jadi semacam konseling yang saya berikan kepada dia supaya agar dia mau datang, kemudian dia paham oh ini loh tugas-tugas saya sebagai pelajar seperti itu. Di sini yang prioritas apa yang ingin dicapai? Prioritaskan yang diprioritaskan itu apa? Saya ingin anak ini selesai sekolah Pak. Selesai sekolah, selesai studinya, bisa mendapatkan ijazah. Jadi jangan juga dengan kematian kedua orang tuanya lalu dia terpuruk dan tidak mau sekolah Pak. Pokoknya dia harus bisa selesai sekolah untuk cita-cita dia ke depan seperti itu. Jadi solusinya ini gimana Bu? Solusi agar dia tuh bisa mencapai cita-cita yang ke depan tadi itu solusinya? Solusinya saya melakukan pendekatan terus, melakukan bimbingan
sukses walaupun hambatannya orang tuanya sudah tiada seperti itu Pak. Nah, jadi di sini biar dia ini sukses, terus tidak ada hambatan lagi. Nah, di sini yang dapat membantu ibu ini kira-kira teman dekat atau siapa? Yang dapat membantu saya itu rekan-rekan sejawat Pak. Jadi di sini saya juga menggerakkan rekan-rekan sejawat untuk melakukan bimbingan kepada dia, melakukan bimbingan dan tidak jemu-jemu untuk menyemangati dia Pak, supaya dia mempunyai semangat lagi untuk sekolah seperti itu Pak. Terus komitmen ibu terhadap rencana ini apa? Komitmen saya itu tadi Pak, komitmen saya memberikan bimbingan sampai menuntun dia sampai dia bisa mencapai karirnya, supaya dia sampai selesai sekolah seperti itu Pak. Bagus sekali Bu ya. Ibu sudah berusaha membimbing anak ini. Kiranya nanti kalau ada permasalahan atau keluh kesah yang ingin ibu curhat, silakan ibu menyampaikan lagi biar kita bisa sharing Bu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar percakapan Bapak bersama dengan Kuci ya. Ya, tadi saya melihat Bapak sudah melakukan alur tirta ya Pak ya, di mana tadi Bapak sudah bisa menjelaskan mengarahkan kucinya, ada tujuannya, identifikasi, rencana sampai tahun berikutnya ya Pak ya. Pak, sebelum saya sampaikan catatan yang sudah saya tadi saya mendengarkan Bapak, saya beberapa argumen, saya juga mau menanyakan lagi beberapa pertanyaan yang banyak observasi. Ya, jadi yang pertama ya Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat coaching dan indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Apa saja? Di sini saya menggali si coach tadi memberi pertanyaan yang bermutu agar coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Jadi tadi Pak saya sudah melihat Bapak sudah seperti catatan yang saya buat juga tadi Pak, jawaban dari Bapak di mana Bapak sudah tadi berhasil melakukan kompetensi coaching ya Pak ya, dan tadi Pak yang Bapak bilang mendengarkan secara aktif ya Pak ya, itu tadi sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah melakukan alur pada prosesnya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Dan terakhirnya, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan Pak setelah Bapak melakukan coaching tadi, untuk kedepannya lagi Bapak ingin mengembangkan kompetensi apa dari coach Pak? Ada 3 kompetensi coaching itu. Nanti Bapak sudah melakukan mendengar dengan ini ya Pak ya, dengan aktif ya Pak ya. Terus nanti saya akan melakukan itu tentang pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, yang bisa menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Baik sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak kedepannya bisa lebih bagus lagi dalam melakukan pelayanan coaching ya Pak ya. Ya, dan bisa melaksanakan menggali pertanyaan berbobot seperti yang Bapak harapkan tadi. Jadi Pak, sekian saja dari saya Pak ya. Selamat pagi ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini Pak? Wah, luar biasa, baik sekali. Baik ya Pak ya. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coach. Namun sebelum memulai percakapan, ada penilaian yang ingin saya sampaikan Pak. Ya. Jadi di sini saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip coach ya Pak ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh ya Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa.
Nah, kemudian saya juga berharap saat Bapak melakukan percakapan, melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan adanya identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya amati pada proses coaching Bapak. Bisa dimengerti, Pak? Bisa. Bisa. Kalau begitu, selanjutnya sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Di sini kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Ini kemitraan. Kemitraan. Ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Oh, tentang kehadiran penuh. Kalau ukur yang bagaimana sebagai indikator keberhasilan yang ingin Bapak capai pada percakapan Bapak nanti? Kalau ukur di sini, saya ingin coaching itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi dengan cara saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi terkait prosesnya dengan alur tirta, ide-ide coaching bisa tergali dengan maksimal ya Pak, dan tergambar dalam percakapan nanti. Oke Pak, hanya ini yang saya tanyakan Pak. Semoga proses coachingnya berjalan lancar ya Pak. Silakan memulai proses coachingnya Pak. Oke. Selamat Pagi Pak. Pagi Walian. Ini Pak, saya ada sedikit perlu nih Pak dengan Bapak. Kira-kira apa nih? Itulah Pak, saya ini di sekolah itu pada saat saya mengajar itu sering melihat anak-anak itu kadang motivasinya turun Pak. Kemarin saya ngasihkan tugas pelajaran IPA itu anak-anak tuh ada yang nggak ngerjakan Pak. Nggak ngerjakan ya. Jadi setiap saat pengumpulan tugas anak-anak itu tidak pernah mengumpulkan tugas. Jadi saya tanya, kenapa kalian tidak mengumpulkan tugas ya? Dia bilang, anak-anak itu bilang, malas Pak, capek Pak, susah tugasnya Pak, tak ngerti. Nah, seperti itu Pak. Dan saya rasa saya sudah ngajar Pak mereka kan. Nah, Itulah Pak, kalau saya ini Pak. karena anak-anak itu malas ya mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, jadi apa yang ingin Bapak lakukan agar anak itu mau mengerjakan tugasnya itu? Nah, itulah Pak. Saya tuh berpikir kemarin kan, mungkin ada yang salah dengan saya Pak. Mungkin waktu itu saya kurang terlalu maksimal dalam mengajar. Jadi pelajarannya itu masih biasa saya suruh catat saja Pak. Kemudian metodenya masih ceramah kan, belum bervariasi. Jadi mungkin nanti saya lebih mengajarnya itu lebih bervariasi Pak, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi nanti sesuai minat bakat anak itu, jadi anak-anak itu lebih ya senang pelajaran saya Pak. Jadi dia lebih termotivasi untuk mengerjakan tugasnya tadi kan, karena sesuai dengan minat mereka untuk mengumpulkan tugasnya. Terus materinya juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu Pak. Jadi di sini kesempatan apa yang ingin Bapak miliki sekarang Pak untuk anak-anak ini? Nah, kesempatan saya sih bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, itu kesempatan saya Pak, sehingga saya bisa nanti mengembangkan apa yang ingin saya kerjakan di kelas supaya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi Pak. Lebih baik. Itu Pak. Di sini Bapak sudah melakukan nanti ibaratnya langkah-langkah Pak ya untuk anak ini. Nah, kira-kira nih di angka 1 sampai 10 untuk saat ini letaknya atau tepatnya di angka berapa? Kalau untuk saat ini Pak, saya tuh masih 5 Pak. 5 ya. Tapi nanti saya coba mau naikkan ke angka 7. Mudah-mudahan Bapak dengan usaha dan yang saya lakukan dengan kolaborasi juga dengan rekan saudara sejawat, mudah-mudahan bisa meningkat Pak, dari angka 5 ke angka 7. Gitu. Jadi ingin meningkat
meningkatkan Pak ya Iya. dari hasil yang telah dicapai biar lebih bagus lagi Pak Bagus ya. lagi, Pak. Nah, di sini kemungkinan apa yang bisa diambil Pak? Nah, kemungkinan Pak nanti saya itu langsung nanti mengubah gaya belajar Pak. Anak-anak itu mudah-mudahan nanti saya sesuaikan materinya dengan gaya belajarnya. Misalnya ada anak yang senang menonton video visual gaya belajarnya, saya sediakan materinya tentang tontonan-tontonan video pembelajaran Pak. Kalau anak-anak yang suka ke estetik kan, saya buatkan dia nanti pembelajarannya di luar kelas biar pengamatan atau dia praktikum begitu Pak. Nah, itu Pak. Di dalam kegiatan itu tadi kemungkinan ada hambatan tidak itu Pak? Atau ada hambatan yang bisa terjadi nggak sih? Nah, bisa saja Pak, itu ada hambatan Pak. Mungkin pada saat saya mengajar tuh anak-anak mungkin belum terlalu mau menerapkan apa yang sudah saya ajarkan Pak. Bisa jadi anak-anak itu belum bisa cepat adaptasi kan Pak, menyesuaikan dengan pelajaran, jadi butuh waktu juga Pak, mungkin beberapa kali pertemuan baru bisa mereka mungkin menyesuaikan pelajaran. Solusinya itu gimana Pak untuk mengatasi itu? Nah, solusinya itu Pak, nanti saya lebih giat Pak. Saya giatkan, saya anak-anak itu saya kasih materi lebih dalam, kemudian saya secara ini Pak, lebih di kelas tuh lebih banyak saya kasih tahu nanti bahwa pembelajaran ini harus kalian jalankan, jangan sampai kalian ada yang tidak mengikuti pelajaran. Saya nasihati terus Pak anak-anak supaya dia mau mengikuti pelajaran saya. Jadi di sini prioritas apa yang ingin diambil agar anak-anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran yang baik? Prioritasnya Pak, yang pertama saya itu akan pertama menyediakan ini Pak, media belajarnya ya Pak ya. Media belajarnya yang menarik itu sudah pasti, kemudian materi-materi juga yang menarik dengan misalnya tadi seperti video-video pembelajaran, kemudian ada juga praktikumnya, seperti itu. Jadi bervariasi Pak. Jadi itu yang langkah-langkah awalnya nanti yang akan saya lakukan. Nah, di sini untuk melakukan langkah-langkah atau proses ini kapan akan Bapak terapkan nih Pak? Secepatnya nih Pak, saya sih pinginnya nanti setelah bincang-bincang kita nih mungkin ada nanti pertemuan hari Rabu Pak ya, pelajaran saya langsung lah terapkan Pak untuk melaksanakan rencana ini. Nah, di sini yang bisa Bapak libatkan dalam perencanaan ini siapa saja Pak? Nah, yang saya libatkan itu Pak pastinya rekan sejawat saya Pak, sesama guru mapel IPA. Nanti saya ajak juga dia dan masuk ke kelas untuk observasi, melihat cara saya mengajar. Mungkin nanti saya mintakan refleksi yang balik, apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang sudah baik. Nanti saya minta catatan untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Jadi komitmen untuk ini apa kegiatan atau proses belajar mengajar ini gimana Pak komitmennya? Komitmen saya Pak, saya sudah berniat dalam hati ingin mensukseskan kegiatan ini, jadi saya langsung mulai tidak menunggu lama-lama lagi. Setelah ini nanti saya langsung menemui kepala sekolah, ingin menanyakan saran dari kepala sekolah seperti apa, kemudian mengajak kolaborasi rekan sejawat tadi untuk pembelajaran saya. Jadi nanti saya suruh juga rekan sejawat mengamati proses pembelajaran saya, kemudian kepala sekolah juga kan biasanya supervisi. Sekalian lah saya minta apa yang menjadi kelemahan saya untuk saya tingkatkan, masukan-masukan untuk pembelajaran itu Pak. Bagus sekali ya. Jadi sudah punya gambaran ke depan. Kiranya ini nanti dapat terlaksana dengan baik Pak ya. Iya Pak. Oke, Terima terima kasih kasih Pak. Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Ya, Pak. Siap. Jadi baik, tadi saya sudah mengamati ya Pak ya proses percakapan Bapak dengan coach. Ada beberapa catatan yang sudah saya rangkum Pak. Sebelum saya sampaikan catatan saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaannya, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching dan menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, di sini tadi kami sudah berbincang-bincang. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini
berharap agar coaching itu dapat menemukan permasalahannya sendiri dari apa yang telah dia sampaikan atau menemukan solusi yang apa yang ingin disampaikan. Jadi solusi itu dia temukan sendiri dari dirinya. Kemudian baik Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya buat Pak. Bapak sudah memberikan prinsip kemitraan, terbukti ketika ngobrol Bapak merasa setara, tidak ada perbedaan Pak ya. Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Bapak sudah menggali ide-ide dari coach untuk mengeluarkan solusi atas masalahnya. Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coach. Bapak juga sudah melakukan kompetensi inti sesuai pra observasi tadi, dan tentunya juga sudah melakukan percakapan dengan Balur Tirta. Secara keseluruhan, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, Pak. Jadi pertanyaan terakhir yang Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan? Perkembangan yang ingin saya sampaikan, kiranya nantinya apa yang telah kami bicarakan tadi, kami bincang-bincang itu dapat terlaksana sesuai dengan rencana seperti itu. Ya, baik Bapak. Kemudian di sini harapan saya untuk kedepannya Bapak bisa memberikan layanan coaching kepada coach dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Jadi sampai di sini saya akhiri. Selamat siang ya Pak. Gimana kabarnya Bu hari ini? Luar biasa, baik. Syukurlah Bu, kalau baik. Nah ini Bu, saya kan di sini sebagai observer ya Bu ya, sebelum Ibu melakukan percakapan nanti sama coachnya. Ya. Nah Ibu, nanti saya ada beberapa yang akan saya jelaskan untuk rubrik penilaian ya Bu ya, dan untuk Ibu. Nah, jadi yang saya harapkan Ibu itu sudah memiliki prinsip coach Bu ya. Jadi prinsip coach itu ada 3. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini. Jadi saya juga tentunya Ibu harus sudah memiliki 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, nanti juga saya mengharapkan Ibu pada saat percakapan dengan Kuci, Ibu sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya. Alur tirta di situ tujuannya jelas, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Dan udah paham ya Bu ya? Iya. Nah, baik. Sebelum Ibu bercakap-cakap dengan Kuci, nah saya mau menanyakan pertanyaan nih Bu ya. Yang pertama nih Bu, kompetensi kucing mana yang ingin Ibu kembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan di mendengar aktif ya. Oh, baik. Jadi saya ingin menjadi pendengar bagi coach saya, bagi coaching saya, dan saya bisa menghadirkan kehadiran penuh. Jadi semua pikiran dan rasa ada bersama dengan coaching. Coaching ya, Ya. berarti ada 2 di sini ya Bu ya, yang akan Ibu tampilkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh present dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua ini Bu, bagaimana bagian kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan Bu dari 2 tadi? Saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi supaya nanti coaching saya bisa menggali ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti Ibu juga ingin membantu coachnya Iya. tadi mengeluarkan gagasan ide-ide terbaiknya ya Bu ya, Iya. memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ya. Ya, sebelum Ibu bercakap-cakap Bu, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai itu yang seperti apa Bu yang Ibu harapkan ya? Saya ingin coach saya bisa menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang dia hadapi ya. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan seperti itu Pak. Baik Bu, semoga nanti proses
coachingnya dengan coach ya Bu ya itu berlangsung dengan lancar. Saya harapkan Ibu nanti berjalan lancar dan baik ya Bu ya. Mungkin tidak ada lagi yang ingin diomongkan ya Bu ya, dibicarakan. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Iya. Ya, silakan Bu untuk melakukan. Terima kasih Pak. Siang Bu. Siang. Ada waktu saya mau curhat atau minta pendapat. Oh iya Pak, boleh. Kebetulan sekarang waktu saya sangat banyak. Nah, bisa Bapak bercerita apa yang menjadi keluh kesah Bapak? Di sini saya ada sedikit permasalahan Bu. Di sini kan di kelas anak-anak tuh belajarnya kurang semangat Bu. Tidak semangat. Jadi di sini saya ingin cerita dengan Ibu atau menyampaikan permasalahan saya seperti itu Bu. Anak-anak tuh tidak semangat dalam belajar di kelas saya seperti itu. Jadi di sini berarti itu tujuan yang ingin Bapak sampaikan sama saya ya Pak ya. Iya. Nah, jadi di sini apa definisi tujuan akhir yang ingin Bapak sampaikan? Kalau dari definisi tujuan akhir ini, saya ingin nantinya dari permasalahan saya ini dapat saya temukan solusinya Bu, untuk mengatasi anak yang kurang semangat tadi, gimana biar anak itu bersemangat lagi gitu Bu. Jadi di sini apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Pak? Apa ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilannya ini di sini saya berharap anak ini tidak seperti yang sudah-sudah, tidak bersemangat, kurangnya semangat dalam belajar. Jadi biar anak ini lebih aktif lagi seperti itu. Apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan ini Pak? Kekuatan saya dalam mencapai ini mungkin nanti saya akan memberi ibarat proses belajar yang lebih memancing semangat anak itu biar anak itu mau belajar dengan aktif lagi. Dalam masalah ini kan pasti ada hambatan atau gangguan ya Pak ya. Jadi di sini apa saja hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan ini Pak? Nah, di sini hambatannya itu mungkin selama ini dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan di kelas itu kurang memberi semangat kepada anak ya, seperti anak tadi itu tidak terlalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dulu. Jadi itulah hambatannya. Terus di sini apa solusinya Pak? Apa solusi yang bisa Bapak berikan? Solusi yang dapat saya berikan kepada anak yang tadinya di kelas itu tidak semangat, mungkin di dalam pembelajaran ini saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Setelah itu saya akan memberi seperti ada menonton video. Jadi itu kan anak yang belajar secara visual, terus yang anak yang belajarnya secara kinestetik nanti mungkin akan melakukan pengamatan di luar kelas Bu. Kemudian di sini Pak, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan itu Pak? Untuk mencapai tujuan ini saya akan melakukan perubahan Bu. Dari dulunya hanya ibaratnya pemberian tugas, ceramah, di sini akan saya lakukan seperti memberi kesempatan kepada anak untuk memilih gaya belajarnya biar dia lebih semangat dan bisa melakukannya seperti itu. Terus di sini apa komitmen Bapak terhadap keputusan yang Bapak ambil? Di sini saya berkomitmen saya akan mengambil keputusan untuk melakukan perubahan gaya belajar yang tadinya ceramah atau hanya kata CBSA itu akan saya ubah dan akan saya lakukan dengan pembelajaran yang lebih kreatif, bervariasi. Dalam menghadapi masalah ini kan Bapak perlu bantuan ya, bukan hanya sendiri ya Pak ya. Jadi siapa
yang Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam permasalahan Bapak ini? Dalam mengatasi permasalahan ini, nanti saya akan meminta bantuan atau berkomunikasi, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu, atau kepala sekolah. Nah, nanti biar nanti kita sama-sama mencari solusi. Apa tindak lanjut Bapak dari sesi coaching kita hari ini, Pak? Nah, tindak lanjutnya saya akan melakukan secepatnya, Bu, agar proses pembelajaran ini tidak berlarut-larut seperti tadi, tidak semangat. Saya lakukan perubahan secepatnya biar nanti anak yang ada di dalam kelas tersebut bisa semangat lagi. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, Pak. Nanti lain kali kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Bu, tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan kuncinya ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan lagi Bu ya, terkait dengan hasil tadi observasi Ibu. Ya, Pak. Ya. Tadi Ibu sudah melakukan percakapan apa dengan kuncinya Bu, yang sudah Ibu bincangkan gitu. Ya, tadi saya ini mendengarkan bahwa coach saya itu mempunyai masalah, siswanya yang kurang bersemangat dalam belajar seperti itu. Itu Bu ya. Sudah sesuai juga Bu dengan catatan saya tadi Bu. Saya sudah melihat juga seperti itu Ibu. Di mana tadi kompetensi kucing yang ingin Ibu terapkan juga sudah kelihatan tadi, di mana Ibu juga mendengarkan dengan baik ya Bu ya, secara aktif. Jadi Ibu tadi sebagai pendengar yang baik ketika kucingnya tadi memberikan keluhan-keluhannya, jadi Ibu bisa mengarahkan sehingga kucingnya bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Sudah terlihat tadi Bu, di catatan saya juga sudah saya rangkum bahwa Ibu sudah melakukan ini ya Bu ya, kompetensi kucing. Ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah melakukan alur tahu, sudah jelas dari alurnya, di mana tujuannya juga sudah jelas, identifikasinya, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawabnya juga sudah kelihatan tadi. Kemudian ini ya Bu ya, pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu dari 3 kompetensi kucing itu? Saya ingin mengembangkan ini, Pak. Tadi kan saya sudah membantu coaching kan. Iya. Saya juga sudah menerapkan alur cerita dan teknik rasa, dan yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini saya bisa membantu coach saya menemukan masalahnya sendiri. Baik Bu, sudah bagus ya Bu ya tadi pelaksanaan observasi Ibu, di mana Ibu sudah melakukan kucing dan kucingnya itu sudah sangat baik. Mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan Ibu bisa lagi memberikan layanan kucing yang bagus ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ingin menerapkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Mungkin itu saja ya Bu ya, tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Saya akhiri Bu ya. Ya. Selamat siang ya Bu ya. Siang, terima kasih. Siang, Bu Vera. Siang, Pak. Di sini saya akan menanyakan kabar, gimana kabar hari ini? Luar biasa, Pak. Ya. Di sini Ibu, sebelum kita memulai pasca coaching di sini, saya sebagai observer Bu ya. Ya. Nah, di sini yang akan saya lihat proses coaching Ibu dengan Bapak, yaitu sebagai coach. Namun sebelum memulai percakapan, ada rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan
mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik frasa. Nah, saya juga berharap saat ibu melakukan percakapan, melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya amati pada proses coaching antara ibu dengan bapak ya. Bisa dimengerti ibu? Ya, bisa Pak. Oke. Kalau sudah dimengerti, di sini kalau begitu saya akan memulai proses coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ibu ya. Nah, kompetensi coaching mana yang ingin ibu kembangkan di sini? Kompetensinya di sini saya sudah membantu coaching kan, saya sudah melakukan alur dan dirasa. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, pertanyaan berbobot ya. Ya. Nah, setelah itu bagian kompetensi mana yang spesifik ingin dikembangkan Bu? Mendengarkan aktif. Mendengarkan Ya. secara aktif Bu ya. 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 Jadi tolak ukur yang bagaimana sebagai indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai pada percakapan nanti. Nah, saya ingin coach menemukan sendiri jawaban atas permasalahannya. Kemudian saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide coaching ini ya Pak ya. Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu Pak. Nah, semoga dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi terkait prosesnya dengan alur tirta, ide-ide coach bisa tergali dengan maksimal dan tergambar dalam percakapan nanti Bu ya. Nah, oke. Di sini yang saya tanyakan, semoga proses coachnya berjalan lancar. Nah, silakan Ibu memulai coachnya dengan baik. Silakan. Siang Bu. Siang Pak. Ya, jadi ini Bu, saya ada perlu sedikit lah Bu dengan Ibu nih. Ya. Tidak banyak perlunya Bu. Iya, jadi di sini rencana rencananya? Rencana apa Ya, yang dilakukan? saya ini sebenarnya ada masalah nih Bu, yang saya ingin sampaikan dengan Ibu. Ya. Dimana di sekelas itu Bu, saya ini banyak sekali anak-anak tuh yang nggak mengerjakan tugas ketika saya kasihkan tugas. Jadi itu jadi masalah saya di kelas, anak-anak tuh motivasi belajar turun juga. Nah, itu jadi tujuan saya ketemu sama Ibu. Kemudian tujuan Bapak tadi, yang udah Bapak utarakannya tujuannya tadi permasalahan itu ya. Kemudian di sini apa tujuan akhirnya Pak? Tujuan akhir saya itu nanti pinginnya anak-anak itu bisa naik lagi motivasinya Bu. Jadi tugas-tugas yang saya berikan dengan anak-anak itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu harapan saya. Terus di sini apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini Pak? Misalnya dari skala berapa? Nah, terus Bapak ini dari skala berapa? Kalau di sampai saat ini Bu, saya lihat perkembangan anak-anak tuh turun Bu, masih di angka 5. Jadi nanti mungkin harapan saya kalau sudah saya motivasi lagi, saya berikan pembelajaran yang baik dan berdiferensiasi, saya ingin berada di angka 7. Ya, anak-anak itu baik. Terus di sini apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan ini Pak? Kekuatan saya Bu, saya sebenarnya bisa membuat pembelajaran yang baik menggunakan media-media pembelajaran, misalnya seperti krisis, permainan game, menarik, itu bisa jadi kekuatan saya untuk menarik perhatian anak-anak supaya senang pembelajaran saya Bu. Kemudian apa kemungkinan atau peluang yang bisa Bapak ambil di sini? Peluang yang akan saya ambil Bu, anak-anak di kelas saya itu kan dia gaya belajarnya beda-beda nih Bu, minat bakatnya kan. Jadi nanti saya peluangnya pengajarannya ini secara berdiferensiasi itu sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, gaya belajar juga. Jadi biar anak-anak itu lebih senang belajar. Jadi di sini Bapak pasti mengalami hambatan atau gangguan ya.
Nah, dalam meraih tujuan ini apa tuh, berupa apa hambatan atau gangguannya? Nah ini Bu, kadang-kadang anak itu kan terlalu malam tidurnya Bu, jadi faktor dari diri anak juga itu kadang-kadang yang menjadi hambatan Bu. Biasanya tidur larut malam gitu kan, jadi besoknya itu mereka kesiangan dan udah enggak konsentrasi di kelas Bu, mengantuk seperti itu Bu. Itu bisa jadi hambatan juga itu. Jadi di sini Pak, apa solusinya Pak? Nah solusinya nanti saya lebih banyak-banyak nasihat anak-anak, kemudian saya lebih dekat dengan anak supaya anak itu mau mendengarkan nasihat-nasihat dari saya Bu. Saya juga perlu nanti bimbingan sama teman, guru konseling Bu, mungkin nanti saya minta libatkan supaya menasihati anak-anak kalau anak-anak yang ada masalah dengan permasalahan di sekolah. Ya, terus kemudian apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini? Rencananya Bu, saya nanti untuk supaya anak-anak termotivasi belajar, kemudian mau mengerjakan tugas lagi, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Jadi ya, misalnya anak-anak nih yang suka menonton, saya berikan video tontonan dengan tugas yang untuk video juga di situ. Kemudian anak-anak yang suka kinestetik, saya ajak pembelajaran di luar kelas, pengamatan atau praktikum seperti itu dengan tugas yang berbeda sesuai minat mereka. Oh ya. Kemudian di sini apa komitmen Bapak terhadap keputusan yang Bapak ambil? Nah, komitmen saya nih Bu, saya berjanji lah dengan diri saya, semoga nanti anak-anak itu bisa berubah. Secepatnya saya ingin terapkan pembelajaran ini Bu, tidak menunggu-nunggu lagi. Mungkin di hari minggu depan, hari Rabu kan ada jam pelajaran saya nih. Saya langsung terapkan. Setelah saya mungkin nanti saya akan berbincang-bincang juga dengan kepala sekolah, rekan sejawat kan, apa yang bisa membantu saya untuk mensukseskan tujuan saya ini. Jadi di sini Bapak kan tidak bisa sendiri ini Pak ya dalam menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Jadi siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak hadapi ini Pak? Jadi Bu, saya ini nanti tidak bisa sendiri. Saya akan melibatkan kepala sekolah untuk nanti kan minta beliau supervisi ke kelas saya. Jadi beliau saya minta umpan baliknya lah, refleksinya apa kekurangan dari pembelajaran saya, apa yang sudah baik, apa yang belum, yang perlu ditingkatkan. Nanti saya minta masukan sehingga nanti menjadi perbaikan untuk saya mengajar ke depannya. Kemudian saya juga kolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana membuat media pembelajaran yang baik sesama guru mapel gitu. Nah seperti itu nanti supaya menunjang saya untuk pembelajaran di kelas. Kemudian apa tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini Pak? Tindak lanjutnya Bu, nanti saya akan membuatkan program jadwalnya Bu ya. Jadi ya minggu ini saya mau ngapain gitu kan, harus ngapa. Nanti saya sampaikan juga dengan Ibu. Nanti Ibu bantu juga prosesnya, apakah saya komitmen melaksanakan gitu kan, biar sebagai pengingat saya juga. Nanti saya buatkan rancangan jadwalnya. Jadi itu tindak lanjut saya sebelum saya melaksanakan tugas di kelas. Baiklah Pak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini Pak ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Bapak sudah mau datang. Selamat. Oke, di sini saya ada beberapa catatan tentang coaching tadi Bu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Apa yang sudah Ibu lakukan coaching dan menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Nah, jadi di sini saya sudah membantu coaching, terus saya sudah menerapkan alur delta dengan teknik rasa Pak. Itu ya. Nah, di sini Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya buat. Nah, di sini memberikan prinsip kemitraan terbukti ketika ngobrol Bapak Ibu setara tidak ada perbedaan. Nah, Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu sudah menggali ide-ide
yang ada atau dari coaching untuk mengeluarkan solusi atas masalahnya. Nah, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dari coaching. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti sesuai dengan pra observasi ya tadi. Nah, tentunya juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita. Nah, di sini secara keseluruhan sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Nah, di sini saya akan menanyakan kembali kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi. Saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu pertanyaan Ya, yang berbobot ya. Dengan pertanyaan berbobot ini ia bisa menyelesaikan permasalahannya yang ada pada dirinya sendiri, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, harapan saya ke depan Ibu bisa memberikan layanan coaching kepada coach dengan lebih baik, Bu ya. Nah, oke. Jadi untuk pra observasi di sini tadi udah. Nah, di sini observer sudah melakukan penilaian, sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini, Bu ya. Nah, kiranya Ibu bisa melakukan coaching dengan baik tadi ya. Oke, selamat siang, Bu ya. Siang, Pak.